Labora Sitorus, anggota polisi berpangkat Ajun Inspektur 1 atau Aibtu atau setara pembantu Letnan 1 terdeteksi memiliki rekening gedut mengalahkan perwira tinggi. Anggota Polres Sorong, Papua Barat ini terlacak PPATK memiliki rekening 900 miliar rupiah dan sepanjang tahun 2007 hingga 2012 melakukan transaksi keuangan hingga 1,5 triliun rupiah. Dari mana sumber uang Aibtu Sitorus? Benarkah ia menjalankan bisnis ilegal bersama petinggi Polri dan pejabat daerah di Papua? Atau rekeningnya hanya menjadi tampungan uang panas para pembesar lainnya? Kita akan membahasnya bersama pengamat kepolisian, Komisaris Besar Purnawirawan Polisi Alphonse Loimau, dan di segmen berikut Kepala Bidang Humas Polda Papua, Komisaris Besar IGD Sumertajaya juga akan bergabung bersama kita. Pak Alphonse, terima kasih telah bergabung sama kami dalam dialog prime time kali ini. Pak Alphonse, Labora Sitorus bukan seorang jenderal, seorang bintara berpangkat Aibtu, tapi menurut PPATK ia memiliki rekening 900 miliar rupiah. Wajarkah? Dari segi jumlah rekening ini tidak wajar, sangat besar, karena kalau diperhitungkan dengan pendapatan dan masa tugas yang dia lewati, sangat fantastik. Bahkan untuk ukuran Aibtu dengan gaji sekitar 4 juta, bukankah seperti itu dibutuhkan waktu sekitar 18.000 tahun untuk mencapai 900 miliar rupiah, Pak Alphonse? Jangankan Aibtu, jenderal pun kalau gajinya itu sesuai dengan ketentuan tidak akan sampai ke sana. Jadi kalau Aibtu bisa begini, mungkin saja secara bisnis ini seorang entrepreneur yang sangat hebat. Entrepreneur tapi kemudian di jalan yang salah seperti itu? Mungkin saja jalan yang salah, atau mungkin saja dia bersama-sama dengan orang-orang nih di jalan yang sama-sama, karena salah jadi benar. Oke, nah Pak Alphonse, dengan melihat nilai rekening yang begitu fantastis, mungkinkah seorang Labora Sitorus dengan pangkat hanya kemudian Aibtu dengan seperti bantuan dari pihak-pihak lain? Melihat jumlah rekening dan besarnya anggaran ini, tidak mungkin Labora Sitorus seorang Aibtu di Raja Ampat, Irian Jaya berdiri sendiri. Mesti ada sebuah rangkaian, satu gerbong. Labora Sitorus sendiri mungkin saja bukan pimpinan gerbong, dia bahagian dari gerbong rombongan yang berkolaborasi. Menurut Anda rangkaian ini apakah kemudian melibatkan aparat dari kepolisian seperti pejabat tinggi ataupun pejabat-pejabat tinggi lain di pemerintahan daerah di Papua sendiri? Bisa saja. Nah, untuk membuktikan hubungan antara si Labora Sitorus dan berbagai pejabat perlu upaya pembuktian dan merupakan tantangan tersendiri bagi kepolisian. Oke, ada juga kemudian yang melihat bahwa kemudian Labora Sitorus ini hanya sebuah pion dari kemudian para pembesar ataupun petinggi lainnya. Pendapat Anda? Kalau melihat dari segi pangkat, bisa saja kesimpulan itu benar. Namun kalau dilihat bahwa dia dengan pangkat sekian dan pejabat di wilayah kan berganti, bisa saja dia bukan hanya sebagai pion, tetapi dalam hal melakukan berbagai kegiatan atau bisnis yang masuk kategori ilegal tanda petik, mungkin saja dia menjadi seorang yang memimpin kegiatan-kegiatan ini. Tapi apakah kemudian seorang polisi aktif diperbolehkan untuk melakukan bisnis? Larangan berbisnis bagi seorang polisi aktif itu, ini larangan masih sejak zaman polisi bergabung dengan TNI pada saat itu, larangan berbisnis. Tapi lama-kelamaan larangan ini menjadi slogan-slogan yang tidak banyak maknanya, karena pada hakikatnya kalau seorang yang sedang bertugas haji dibatas untuk dia hidup, menyekolahkan anak, orang katakan selama jadi perusaha, mungkin suruh istrinya kerja atau dia pun bekerja sampingan. Oke, tapi artinya larangan peraturan itu ada, tapi kemudian implementasinya tidak ada seperti itu. Oke, Pak Alphonse, ada juga kemudian yang mengendus adanya modus pencucian baru di mana kemudian rekening dari Labora Sitorus ataupun setara bintara seperti ini hanya merupakan rekening transit dan kemudian untuk menampung uang-uang panas dari para pejabat lain seperti pejabat tinggi Polri. Mungkin saja kesimpulan itu bisa jadi benar, tapi kan sekarang tinggal berdasarkan data PPATK tentang transaksi keuangan yang bersangkutan miliki, tinggal dilihat kemana uang itu pergi dan dari mana datangnya. Berdasarkan data datang dan perginya uang tersebut, baru mungkin bisa disimpulkan kira-kira apakah memang rekening transit saja ataukah tempat pencucian uang di rekening dia. Lagi-lagi dengan kewenangan seorang Aibtu yang terbatas, kemudian dia tidak bisa kemudian berbisnis dengan begitu leluasa tanpa bantuan dari pihak yang jauh lebih tinggi pangkatnya seperti itu. Kalau kita amati sejenak, Labora ini justru seorang anggota yang sekian lama di Irian tidak menjabat apa-apa. Artinya, taruhlah kalau dia itu menjadi seorang pejabat di reserse karena kewenangannya mungkin, atau di bagian anggaran atau keuangan mungkin, tapi dia bukan siapa-siapa. Sehingga yang mengherankan bagaimana dengan tanpa posisi penentu,
dia bisa mengakumulasi menjadi saluran keuangan seperti itu. Ini yang perlu dikaji lebih dalam oleh penyidik dalam hal ini untuk membuktikan dari mana asalnya uang. Karena tidak boleh juga serta-merta karena Labora ini punya uang banyak terus kita langsung mencurigai dia. Walaupun tidak wajar, karena apa? Nanti negara setiap hari mengintai warga negaranya karena tiba-tiba dia punya uang kan. Tapi analisa Anda kemudian sumber dana di rekening yang fantastis yang dimiliki oleh seorang Aibtu Labora Sitorus ini dari mana? Nah itulah transaksi PPATK yang bisa menceritakan dari mana dia terima masuknya uang-uang ini. Apakah karena memang dia melakukan bisnis, berdagang, ataukah memang ada orang yang kirim untuk mencucikan uangnya di sana, uang hasil kejahatan misalnya. Temuan yang diperoleh oleh polisi sampai saat ini, apakah kemudian sudah mengindikasikan pada kegiatan ilegal apa saja yang melibatkan dari LS ataupun Labora Sitorus ini? Sampai saat ini kita masih mengumpulkan bukti-bukti itu, Mbak. Memang dia sudah dimintai keterangan terkait keterkaitannya dia penyitaan 1 juta liter BBM yang ada di Sorong, dan terkait juga ada bisnis-bisnis atau usaha kayu-kayu yang dia lakukan. Nah, menurut keterangannya bahwa kayu-kayu yang dia peroleh itu dia beli dari masyarakat. Oke. Apakah kemudian ada keterangan dari Labora Sitorus sendiri mengenai sumber dana di rekening gendutnya, Pak? Oh, itu sebenarnya itu bukan rekening gendut sebenarnya ya. 900 miliar rupiah bukan rekening gendut, Pak? Gini, Mbak, jadi itu adalah akumulasi transaksi selama kurang lebih 5 tahun sampai 7 tahun dia berbisnis. Ini kan dia banyak usahanya, Mbak. Banyak usahanya, kemudian tentu ada transaksi-transaksi. Debit, kredit, debit, keluar uang masuk, uang keluar. Nah, itu yang dia kerjakan. Sebenarnya bukan rekening gendut ya yang dimaksudkan di sana ya, tapi transaksi ya. Baik, Pak Gede, bagaimana dengan kemudian kemungkinan bahwa rekening yang dimiliki oleh Labora Sitorus ini merupakan rekening tempat penampungan uang panas dari pihak-pihak lain seperti petinggi Polri ataupun kemudian menjadi rekening transit seperti itu? Oh, nggak ada. Itu kayaknya tidak seperti itu. Tidak ada petinggi-petinggi Polri yang menitip terus tidak. Dia memang usaha sendiri ya, kemudian banyak usaha yang dia kerjakan ya, termasuk ada gajanci, baik maupun dia dapat usaha proyek ya, yang usahanya itu adalah sebenarnya termasuk usaha keluarganya juga, demikian. Baik, Pak Gede, usaha yang kemudian dijalankan oleh Labora Sitorus ini kan bukan 1 tahun 2 tahun, tapi kemudian sudah berjalan di tahun 2002, tapi kemudian kenapa baru terungkap sekarang? Apakah karena memang melibatkan pemerintah daerah ataupun pejabat-pejabat di pemerintah daerah atau pihak-pihak lainnya? Oh, enggak, itu sebenarnya sudah beberapa bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu kita sudah menyelidiki itu, karena terkait yang penyitaan 1 juta liter miras BBM ilegal itu dari sana awalnya sampai Bapak Kapolda menurunkan ataupun meminta backup dari Bareskrim supaya penanganannya transparan. Artinya polisi baru mengendus sekitar 3 bulan lalu ketika ada transaksi memang mencurigakan dari rekening dari Aibtu Labora Sitorus seperti laporan PPATK? Oh, enggak, kita tidak berawal dari laporan PPATK, Mbak. Jangan salah. Jadi berawal dari ada keresahan di sana, kemudian ada masyarakat melapor tentang adanya bisnis. Nah, dari sana awal mulanya sebenarnya, 3 bulan yang lalu. Begitu mendengar informasi itu, Bapak Kapolda langsung menurunkan tim dari Krimsus maupun bidang propam saat itu, sehingga kita bisa berhasil menyita 1 juta liter miras. Baik. Dalam kesempatan yang sama,
dari tim Dirkrimsus itu juga menyelidiki usaha-usaha kayu yang berdasarkan informasi di sana. Baik, Pak Gede. Ini ada usaha-usaha kayu, demikian Mbak. Baik, untuk Laborasitorus sendiri status hukumnya seperti apa? Apakah kemudian saat ini dia sudah dijadikan tersangka atau masih sebatas saksi, ataukah masih kemudian aktif berdinas? Ya tentunya ini praduga nggak bersalah, Mbak ya, kita tetap mendukung praduga tak bersalah. Sementara untuk keterkaitan dalam kasus BBM ilegal maupun kayu yang diduga ilegal ini, yang untuk BBM ilegal ada sudah Direktur PPSAW ini sudah dijadikan tersangka. Nah sementara dia dijadikan saksi terkait penyitaan BBM ilegal yang 1 juta liter itu, Mbak. Sudah dimintai keterangan sebagai saksi untuk sementara. Tapi kita masih menyelidiki sejauh mana keterlibatan dia dalam terkait dengan Direktur PT SAW ini, Mbak, itu. Oke, Pak Gede, untuk pengembangan nanti kita tetap akan kembang seperti apa bisnis yang dijalankan oleh LS ini. Oke, terima kasih Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol IGD Sumertajaya telah bergabung sama kami dalam Dialog Prime Time. Pak Alphonse, tadi menurut Pak Gede Sumertajaya, Kabid Humas Polda Papua, bahwa sebetulnya pengusutan dari Aibtu Laborasitorus ini berawal dari adanya laporan masyarakat mengenai BBM ilegal seperti itu. Padahal sebetulnya ada laporan PPATK sendiri yang mengatakan adanya transaksi mencurigakan dari rekening Aibtu Sitorus. Ini bagaimana, Pak? Kalau menurut saya mungkin saja awal penyelidikan dimulai dengan karena adanya laporan PPATK. Karena kalau kita katakan bahwa laporan dari kecurigaan masyarakat, kalau orang berdagang BBM ilegal yang sampai 1 juta ton, masyarakat kecil pada hakikatnya tidak tersentuh dengan hal-hal seperti itu. Atau bisa saja yang terjadi, kalau ada masyarakat yang melapor, mungkin kompetitor yang bermain BBM gelap, dia yang melapor. Karena kalau udah main 1 juta ton dengan kapal tanker, ini bukan permainan orang kecil yang bisa diketahui. Ini permainan tingkat-tingkat yang sudah bisnis profesional. Dan kegiatan kemudian bisnis yang melibatkan Aibtu Laborasitorus ini sudah dimulai sejak 2002 ataupun sekitar 10 tahun yang lalu sebetulnya. Tapi kemudian baru terungkap sekarang seperti itu. Tanggapannya, Pak? Disinilah letak daripada penginderaan dini fungsi-fungsi kepolisian. Karena seperti kita ketahui bahwa pekerjaan setiap anggota itu kan setiap hari dia apel dan melapor dan sebagainya. Sesudah itu apa sih yang dia kerjakan? Dan kalau kita amati dan ikuti pemberitaan, si labora sendiri tidak duduk dalam suatu posisi penentu, misalnya penyidik mungkin atau penentu yang mengatur anggaran di kedinasan. Sehingga dengan demikian sekian lama dia bekerja dan tidak terpantau oleh dinas, sedangkan tingkat transaksi yang begitu tinggi ini sebenarnya sepertinya tidak terkontrol kegiatan dia, tidak terpantau. Ya Pak Alphonse, sekitar 3 tahun yang lalu atau pada tahun 2010 publik kemudian sempat dikejutkan dengan rekening gendut yang dimiliki oleh para perwira tinggi Polri, dan kemudian sekarang di tahun 2013 ternyata rekening gendut ini tidak hanya dimiliki oleh perwira tinggi tapi juga seorang bintara berpangkat Aibtu seperti itu. Tanggapannya Pak? Ya memang ini sesuatu yang menakjubkan, tapi kita juga tidak boleh karena seorang bawahan tiba-tiba karena berbisnis punya uang banyak terus kita mencurigai tanpa dasar. Karena bisa saja orang ini dengan jujur berbisnis, mungkin dia melanggar peraturan kedinasan, yaitu tidak boleh berbisnis. Sedangkan dia berbisnis untuk mempertahankan kesejahteraan keluarga, bisa terjadi. Ataukah kemudian karena kasus rekening gendut perwira tinggi Polri yang kemudian menguap entah kemana sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para bawahannya untuk melakukan hal yang sama, menumpuk rekening gendut seperti itu? Saya kira naluri setiap manusia untuk mengejar kesejahteraan lebih itu naluri dasar. Tapi cara-cara mengejar kesejahteraan secara tidak sesuai dengan hukum atau melanggar hukum, ini yang jadi persoalan penting. Apalagi ini dilakukan oleh aparat penegak hukum. Oleh aparat penegak hukum. Tapi di sisi lain jangan juga sampai kalau ada orang yang karena bekerja keras kemudian dia sejahtera terus kita semua mencurigai orang ini, karena orang yang bekerja memang sudah sepantasnya juga mendapatkan penghargaan. Tapi Anda sendiri sepakat bahwa rekening yang dimiliki oleh Aibtu Laborasitorus ini tidak wajar dengan kondisi dia sebagai seorang bintara Aibtu seperti itu? Mengagumkan, karena sebagai seorang Aibtu tanpa jabatan yang menentukan,
dia bisa memiliki rekening sebesar itu. Ini selain tidak wajar, mengagumkan. Karena mungkin dia punya seni berbisnis yang cukup canggih itu. Oke, kita ketahui bagaimana kemudian rekening gendut para petinggi Polri tidak bisa diusut tuntas, menguap entah kemana seperti itu. Jika memang polisi ingin melakukan reformasi, ini seharusnya menjadi momentum yang tepat untuk menunjukkan integritas dan komitmen polisi mengusut tuntas mengenai kasus rekening gendut Aibtu Laborasitorus menurut Anda? Untuk mengusut rekening gendut dari para petinggi Polri, sebenarnya itu seharusnya janji dari setiap petinggi Polri. Janji pada diri sendiri. Nah, janji itu yang kita kenal dengan komitmen karena integritas pribadi. Tetapi kalau memang janji itu sekedar sebuah pernyataan-pernyataan untuk menyenangkan publik, ya janji tinggal janji. Ya, kita harapkan memang komitmen dari integritas polisi untuk memang mengusut tuntas kasus rekening gendut dari seorang Aibtu Laborasitorus, dan tidak hanya berhenti di situ, tapi juga perwira tinggi Polri lain juga bisa terusut dengan tuntas seperti itu. Seharusnya di negara hukum seperti itu akan terjadi. Baik Pak Alfons, terima kasih telah bergabung Sama-sama. sama kami dalam dialog kali ini. Terima kasih.